Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi bunda-bunda semua. Salam sejahtera bagi kita semua. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan sharing bersama, kita akan belajar bersama tentang mata latih pemahaman kurikulum PAUD, khususnya kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP. Baik, sebelum kita beranjak ke materi, ada pepatah nih yang bilang, tak kenal maka tak sayang. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya. Nama saya Kustiana Dewi, saya lahir di Semarang, saya berdomisili di Kecamatan Meranggen, Kabupaten Demak. Aktivitas saya sehari-hari sama seperti bunda-bunda semua. Saya pendidik di TK Intan Permai dan community organizer di sebuah LSM, Amur Indonesia. Nah, moto hidup saya adalah do the best and never give up. Sebelum kita ke materi, kita ice breaking dulu. Nah, ice breaking ini namanya Simon Size. Jadi nanti Simon Size pegang kepala, nanti bunda-bunda semua pegang kepala. Simon Size pegang hidung. Jadi nanti bunda-bunda semua pegang hidung. Kata kuncinya adalah Simon Size. Oke, siap? Siap. Simon Size pegang kepala. Simon Size pegang hidung. Pegang mulut. Tadi ada kata Simon Size-nya apa enggak ya? Oke, terima kasih. Nah, selanjutnya adalah tujuan pelatihan kita hari ini adalah yang pertama, mampu memahami kurikulum PAUD. Kemudian yang kedua, mampu memahami KTSP dan prinsip pengembangannya. Dan yang ketiga adalah mampu tahu cara penyusunan KTSP yang baik dan benar. Materi intinya tentang kurikulum PAUD. Ada yang tahu apa itu kurikulum PAUD? Nah, silahkan Bunda Siti, apa itu kurikulum PAUD Bunda Siti? Iya, betul, baik, terima kasih Bunda Siti. Jadi kurikulum PAUD adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu yang tertuang dalam Undang-Undang Sisdiknas nomor 20 tahun 2003. Kemudian tujuan dari kurikulum PAUD adalah mendorong perkembangan peserta didik sehingga mempunyai kesiapan untuk menempuh jenjang pendidikan selanjutnya. Sekarang karakteristiknya yang pertama adalah mengoptimalkan perkembangan anak. Yang kedua, menggunakan pembelajaran tematik dengan pendekatan saintifik. Yang ketiga, menggunakan penilaian otentik. Yang keempat, memberdayakan peran orang tua dalam proses pembelajaran. Dan yang kelima, kurikulum dikembangkan dengan prinsip diversifikasi. Selanjutnya, landasan pengembangan kurikulum PAUD. Jadi landasannya ada landasan filosofis, landasan sosiologis, landasan psikologis pedagogis, landasan teoritis, dan landasan yuridis. Nah, sekarang kita ke KTSP, kurikulum tingkat satuan pendidikan. Nah, KTSP ini adalah bagian dari kurikulum nasional, kurikulum PAUD. Nah, KTSP itu apa ya? Dan prinsip-prinsip penyusunannya bagaimana ya? Nah, silahkan bunda-bunda semua curah pendapatnya di sini. Baik, Bunda Nia, silahkan Bunda Nia curah pendapatnya. Pendapat Bunda Nia, KTSP itu apa dan bagaimana prinsip-prinsip penyusunannya? Iya, betul, sip. Terima kasih Bunda Nia. Jadi KTSP ini adalah kurikulum operasional yang disusun oleh dan dilaksanakan di masing-masing satuan PAUD sesuai dengan kondisi, potensi, dan daya dukung yang tersedia di satuan PAUD setempat. Kemudian prinsip-prinsip penyusunannya. Nah, prinsip-prinsip penyusunan KTSP yang pertama adalah berpusat pada anak dengan mempertimbangkan potensi, bakat, minat, perkembangan, kebutuhan, dan semuanya. Kemudian yang kedua adalah kurikulum dikembangkan secara kontekstual. Dan yang ketiga, mencakup semua dimensi kompetensi. Ada kompetensi inti dan kompetensi dasar. Serta mencakup semua program pengembangan. Ada berapa program pengembangan? Iya, betul, ada 6 program pengembangan. Selanjutnya, program pengembangan sebagai dasar pembentukan kepribadian anak. Dan yang kelima, memperhatikan tingkat perkembangan anak atau STPPA. STPPA-nya ya.
Kemudian yang keenam, mempertimbangkan cara anak belajar. Yang ketujuh ada holistik integratif. Yang kedelapan, belajar melalui bermain. Yang sembilan, memberi pengalaman belajar. Yang kesepuluh, memperhatikan dan melestarikan karakteristik sosial budaya. Sekarang prosedurnya, prosedur pengembangan KTSP. Yang pertama ada analisis konteks. Jadi sebelum KTSP ini dibuat, dianalisis dulu, dianalisis dari kurikulumnya, visi, misi, dan tujuannya. Kalau sudah, selanjutnya ke penyusunannya. Nah, penyusunan ini melibatkan tim yang terdiri dari kepala sekolah, guru, komite, atau mungkin penyelenggara, nah ataupun stakeholder, ya kan. Selanjutnya dari penyusunan adalah pengesahan. Dari analisis konteks, penyusunan, kemudian pengesahan. Pengesahan ini disahkan oleh pihak yang berwenang atau dinas setempat untuk keabsahan dokumen tersebut. Itu. Selanjutnya dokumen KTSP, ada dokumen 1 dan dokumen 2. Dokumen 1 biasa dinamakan dengan dokumen induk, sedangkan dokumen 2 biasa kita sebut dengan dokumen program. Kira-kira isi dari dokumen 1 itu apa saja ya? Oh ya, betul. Jadi isi dari dokumen 1 itu ada visi, misi, tujuan, program pengembangan, materi pembelajaran, karakteristik kurikulum, beban belajar, KADIK, SOP, prota. Kalau dokumen 2 isinya apa saja ya, Bun ya? Iya, betul. Jadi isi dari dokumen 2 KTSP itu ada prosem, program semester, ada RPPM, ada RPPH, dan ada penilaian. Ini sudah nggak asing lagi ya buat kita semua ya. Baik, sekarang kita ke sistematika penyusunan KTSP. Yang pertama adalah menjudul. Jangan lupa kasih judulnya sesuai dengan identitas lembaganya. Yang kedua, kata pengantar. Yang ketiga, halaman pengesahan. Yang keempat adalah SK tim pengembang KTSP-nya yang terlibat dalam pembuatannya. Yang kelima ada berita acara peninjauan KTSP. Yang keenam ada daftar isi. Yang ketujuh ada bagian 1 profil lembaga. Nah, ada profil lembaga. Bagian 2 dokumen 1 itu ada pendahuluan, latar belakang, kemudian dasar operasionalnya, tujuan, visi misi, karakteristik, kemudian dan lain-lain. Kemudian yang bagian 3, dokumen 2 itu berisi program semester, RPPM, RPPH, perkembangan anak. Sedangkan yang terakhir adalah penutup riset. Baik, kalau tadi kita sudah belajar tentang apa itu KTSP, prinsip-prinsip penyusunannya, kemudian apa saja yang ada di dalam KTSP, sistematika penyusunannya. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Bunda-bunda semua? Baik, tadi sudah jelas ya. Oke. Penugasan kita hari ini adalah silahkan bunda-bunda semua cek KTSP lembaganya masing-masing apakah sudah sesuai dengan sistematika penyusunannya. Jika ada yang ditanyakan silahkan nanti kita lanjut ke grup WA ya. Oke. Ada yang mau memberi kesimpulan tentang pelatihan kita hari ini? Dari Bunda Widi? Apa yang didapat dari hari ini? Iya betul. Terima kasih Bunda Widi. Dan jadi kesimpulannya KTSP ini seperti ruh yang harus dimiliki oleh setiap lembaga. Yang kedua, KTSP ini hendaknya dibuat 1 tahun 1 kali dengan memperhatikan karakteristik, kebutuhan peserta didik, kebutuhan lembaga, nah sesuai dengan daerah setempat juga. Kemudian yang ketiga, KTSP ini dibuat sendiri. Betul tadi kata Bunda Widi, KTSP ini dibuat sendiri. Enggak beli juga ya, bukan beli ya, atau copy paste ya. Nah, jadi ini KTSP ini dibuat sendiri oleh masing-masing lembaga. Nah, motivasi saya untuk pelatihan hari ini adalah pengetahuan yang baik adalah yang memberi manfaat, bukan hanya untuk diingat. Jadi pengetahuan itu kalau kita lakukan sehari-hari itu akan memberikan manfaat. Tapi kalau yang kita ingat-ingat saja itu nanti akan hilang tertiup angin. Jadi begitu ya. Baik, itu tugasnya tadi ya mudah-mudahan semua. Demikian untuk sharing kita hari ini. Apabila ada tutur kata saya yang kurang berkenan,
Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih.